Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada hari ini kita akan mengikuti misa pagi yang akan dipimpin oleh Romo Bora. Marilah kita bersama-sama menyiapkan hati untuk mengikuti misa ini dengan hikmat dan hati penuh syukur. Terima kasih. Kristuslah pengantara perjanjian baru. Berkat wafatnya, para pilihan memperoleh warisan abadi yang dijanjikannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Ibu bapak, saudara-saudari, umat beriman dimanapun saudara-saudari berada. Pada pagi hari ini, kembali kita menghadap hadirat Tuhan dalam perayaan Ekaristi Kudus. Dan dalam kesempatan ini, kita mau mengenangkan perjanjian yang telah Allah ikat dengan kita melalui hambanya Abraham. Allah berjanji akan menjadi Allah Abraham dan keturunannya. Dan dari pihak kita manusia, kita dituntut oleh Allah untuk memegang perjanjian itu dan mencintai Allah seumur hidup kita. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk perayaan ini. Intensi misa kita pada pagi hari ini, kita berdoa bagi kepentingan kita masing-masing, keluarga kita, dimanapun mereka berada, segala usaha pekerjaan kita. Kita berdoa bagi bangsa-bangsa, khususnya bangsa Indonesia, dalam menghadapi mewabahnya virus corona. Yang kedua, kita mau bersyukur atas hari ulang tahun seorang sahabat, Monika Setiantini di Semarang pada hari ini. Kita mohon ampun atas dosa dan kesalahan kita. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa Maha Setia, Engkau dekat pada orang yang berseru kepadamu. Pandanglah dengan rela kami yang berharap pada belas kasih-Mu, agar terbebas dari segala dosa dan hidup dalam kekudusan sebagai pewaris perjanjian keselamatan. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Diko Bapa dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Kitab Kejadian. Pada waktu itu ketika Allah menampakkan diri, maka Abraham bersujud. Dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal,
supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kini kau diami sebagai orang asing. Seluruh tanah Kanaan ini akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu, engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu, turun-temurun. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Selama-lamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Selama-lamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah seluruh wajahnya. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat dan ketetapan-ketetapan yang diucapkannya. Selama-lamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Hai anak cucu Abraham hamba-Nya, hai anak-anak Yakub pilihannya, dialah Tuhan Allah kita, di seluruh bumi berlaku ketetapannya. Selama-lamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Selama-lamanya Ia ingat akan perjanjiannya, akan firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, akan perjanjian yang diikatnya dengan Abraham, dan akan sumpahnya kepada Iskak. Selama-lamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Janganlah keraskan hatimu, tetapi dengarkan suara Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Bab 8 ayat 51 sampai 59. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Aku berkata kepadamu, sungguh, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya." Kata orang-orang Yahudi itu kepada Yesus, "Sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan, sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu?" Jawab Yesus, "Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapa pula yang memuliakan aku. Tentang Dia kamu berkata, Dia adalah Allah kami, padahal kamu tidak mengenal Dia. Sebaliknya, aku mengenal Dia, dan jika aku berkata, aku tidak mengenal Dia, maka aku adalah pendosa, sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal Dia, dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku. Ia telah melihatnya, dan ia bersukacita." Maka kata orang-orang Yahudi kepada Yesus, "Umurmu belum sampai 50 tahun, dan engkau telah melihat Abraham?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku ada." Lalu mereka mengambil batu untuk melempari Dia. Tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Demikianlah Injil Tuhan.
Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, ketidakmampuan seseorang untuk memahami perkataan orang lain itu disebabkan karena orang itu tidak dapat berpikir dengan cara pikir orang tersebut. Sebagai contoh, baru-baru ini negara kita mengalami wabah corona. Pemerintah sudah menyerukan untuk melakukan physical distancing, menjaga jarak untuk tetap di rumah saja. Akan tapi karena ada beberapa orang yang tidak bisa berpikir dengan cara berpikir pemerintah, akhirnya mereka tidak memahami apa yang diserukan oleh pemerintah tersebut. Alhasil ketika wabah corona, banyak yang keluyuran, banyak yang pelesiran pergi ke luar negeri, sehingga akhirnya korban positif corona pun bertambah. Demikian juga dalam bacaan Injil pada hari ini, kita mendengar bagaimana orang Yahudi itu tidak mampu menangkap apa yang dikatakan oleh Yesus karena ia tidak dapat berpikir dengan cara Yesus. Sehingga akhirnya ia menganggap Yesus gila, sesat, dan akhirnya mau dilempari batu. Saudara-saudara yang terkasih, melalui bacaan pertama kita diajak untuk menjadi seperti tokoh iman yang sungguh luar biasa, yakni Bapak Abraham. Bapak Abraham dalam hidupnya itu berusaha untuk memahami cara berpikir Allah. Cara berpikir Allah adalah, apa yang dipikirkan Allah itu adalah keselamatan manusia. Makanya Bapak Abraham dalam hidupnya pun ia dapat memahami apa yang difirmankan oleh Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari, sehingga ia dapat memahami bagaimana Allah berjanji kepada Abraham menjanjikan keturunan, menjanjikan wilayah, negeri untuk didiami. Dan akhirnya Bapak Abraham dapat melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Allah dalam hidup kita. Melalui bacaan-bacaan yang kita dengar pada hari ini, marilah kita sebagai orang beriman diajak untuk berusaha untuk memahami, berusaha untuk berpikir dengan cara pikir Allah, sehingga pada akhirnya kita dapat memahami apa yang disabdakan oleh Tuhan dalam hidup kita, dan pada akhirnya kita dapat melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Selama kita tidak mampu berpikir dengan cara pikir Allah yang mau menyelamatkan manusia, kita tidak akan bisa memahami apa yang disabdakan Allah dalam hidup kita sehari-hari. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pokok anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh mantara yang kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa Maha
kuasa Engkau menghadirkan kesetiaan akan janji-Mu dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu. Terimalah dan satukanlah persembahan kami ini agar menjadi bekal kesiarahan kami di dunia berkat kurban Putra-Mu disalib. Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan serta-Mu. Dan serta-Mu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah yang sepantasnya. Dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Sebab sengsara Putra-Mu sungguh mendatangkan keselamatan secara amat meyakinkan. Pada salib tersingkaplah hukuman dunia. Dan bersinarlah kuasa penyelamat yang menyerahkan diri bagi kami. Bahkan seluruh dunia mulai menyadari bahwa keagungan-Mu pantas dipuji. Dari sebab itu ya Bapa bersama para malaikat dan orang kudus, kami memuji Dikau dan dengan segenap hati berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga, diberkati dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela. Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenang tanda-Ku." Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Pius Riana Prabdi, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudari-saudara kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Marilah kita ingat akan anggota keluarga kita masing-masing, khususnya saudari saya Alfonsa Deborah. Kita ingat pula akan para sahabat kenalan kita,
penderma kita. Kita ingat akan para korban virus corona, para dokter, para perawat, para volunteer, mereka yang telah meninggal dunia. Kita ingat juga akan jiwa-jiwa di api penyucian. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawat dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin, amin, amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa Kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah biarkan kami jatuh dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami, sementara kami menantikan yang rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai ku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu Dan bersama roh. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanlah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanlah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudari-saudara terkasih, lihatlah, inilah Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang Tuhan masuk dalam perjamuan-Nya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya sembuh. Tubuh Kristus. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita bersama-sama berdoa, doa kerinduan akan komuni kudus. Tuhan dan penyelamat kami, Yesus Kristus, berkat cinta-Mu kepada kami, Engkau hadir siang dan malam dalam sakramen Maha Kudus. Semua orang yang datang menyambut-Mu di sini telah Kau nantikan dengan penuh cinta. Kami percaya bahwa Engkau sungguh hadir. Kami bersyukur karena Engkau telah memberikan diri-Mu sendiri sebagai santapan pemuas jiwa raga kami. Dari lubuk hati kami yang terdalam,
kami bersyukur atas kesempatan yang terindah ini. Oleh kuasa cinta-Mu, kami merindukan-Mu dalam jiwa kami, karena sekarang kami tidak dapat menyambut-Mu dalam perayaan Ekaristi Kudus. Oh Yesus Tuhan kami, seandainya kami pernah mengingkar-Mu, kami mohon ampun. Bimbinglah kami agar mulai saat ini sanggup lebih mencintai dan menaati dengan sepenuh hati, sebagaimana Kau contohkan sendiri di dalam hidup-Mu, mencintai dan menaati Bapa-Mu. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Tidak segan-segan menyerahkan putranya bagi kita, dan dalam diri putranya itu ia menganugerahkan segala-galanya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang maha murah hati, kami telah Engkau segarkan dengan karunia yang menyelamatkan. Kami mohon belas kasih-Mu, agar melalui sakramen yang Engkau hadirkan pada kami pada pagi ini, kami semua Engkau perkenankan ambil bagian dalam kehidupan abadi dengan pengantaran Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Penebus kami. Amin. Marilah kita mengakhiri perayaan Ekaristi Kudus kita pagi ini dengan mohon berkat bagi kita sepanjang hari ini. Tuhan serta-Mu. Dan serta-Mu juga. Kita semua mereka yang kita ingat dan kita doakan dalam perayaan Ekaristi Kudus pagi ini, seluruh usaha pekerjaan kita sepanjang hari ini yang kita lakukan dari rumah kita masing-masing, orang-orang yang kita cintai, mereka yang kita janjikan doa dan yang minta didoakan, senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ekaristi Kudus kita pagi ini telah selesai. Syukur kepada Allah, pergilah kamu diutus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia mengandung Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataan-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin.